atau yang dikenal dengan namanya persepsi. Ya. Nah, jadi persepsi mempengaruhi instruksi. Ya. Makanya ada istilah orang bilang katanya manusia itu adalah is not a single entity tapi is a community entity. Ya, oke. Kita adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Basically kita adalah kumpulan daripada kuman Ya. yang jumlahnya mungkin katanya triliunan yang dibalut oleh kulit. Apa bedanya kuman yang ada di meja ini dengan kuman yang ada di dalam tubuh kita? Oke. Kuman yang ada di dalam tubuh kita itu bedanya sama kuman yang di luar. Kuman yang ada di dalam tubuh kita memiliki komandan gitu. Oke. Nah, komandannya adalah persepsi kita. Nah, Oke. membayangkan badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan. Pikiran kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan. Ya. Kalau badan makannya makronutrisi misalnya ya, Ya. karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Kalau pikiran kita makanannya adalah data dan informasi kan gitu kan. Ya. Melalui panca indera bukan melalui mulut kan gitu. Nah, ketika kita masukin data-data itu, kita membuat satu identifikasi dengan data tersebut. Nah, datanya Mas Ferry tadi kan beranggapan adalah bahwa saya adalah orang yang saya biasa tidur dari kecil saya cuma 3 jam 4 jam gitu. Nah, jadi ketika misalnya nanti bisa tidur saya di 4 jam 5 jam atau lebih dari 3 jam atau 4 jam tersebut, kita pasti akan merasa kita kehilangan jati diri kita. Kita bilang, loh kok ini kok jadi berubah nih kayak gini. Oke. Nah, padahal sesungguhnya adalah balik lagi ketika kita membuat satu identifikasi dengan data tersebut. Nah, ini uniknya sama badan kita. Instruksi itu dia tidak mengenal kebenaran secara universal. Instruksi itu cukup di-trigger atau diaktifasi dengan kebenaran personal. Oke. Makanya selama kita bilang bahwa saya adalah orangnya, kalau nggak makan pagi nanti Lemas. saya asam lambung saya naik. Iya. Saya kalau nggak makan pagi nanti lemes. Saya kalau puasa nanti asam lambung saya naik. Apalagi yang lainnya silahkan aja. Saya kalau tidur nggak bisa lama-lama, hanya cuma bisa 4 jam aja. Nah, pada saat itu pertanyaannya benar apa salah? Jawabannya benar gitu. Nah, jadi mungkin tadi sempat ada di kelas pakar, tapi mungkin nanti nggak tahu ini apa tidak. Tapi intinya saya cuma bilang bahwa ketika kita bilang puasa bikin asam lambung saya naik, berarti jawabannya benar. Tapi ketika kita bilang puasa tidak bikin asam lambung naik, jawabannya benar juga. Nah, pertanyaannya kenapa dua-duanya benar? Karena satu, ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman, maka kita tidak punya kemampuan untuk memproduksi asam lambung yang cukup. Karena kan bukannya rest and digest kan, bukan produksi asam lambungnya hadir. Tapi pada saat itu terjadi fight or flight kan. Wah, ada ancaman gitu. Ancamannya adalah puasa diasosiasikan sebagai, wah kalau gua nggak makan berarti nanti gak ada tenaga nih gitu. Tapi pada saat di bulan Ramadan, ketika disuruh puasa, dia bilang, oh puasa adalah ibadah. Dia nggak menganggap puasa sebagai ancaman. Pada saat itu aktivasinya rest and digest kan. Akhirnya produksi si hydrochloric acid atau asam lambung tadi akhirnya hadir.